Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Hai guys, welcome back di podcast Jesus Invites di episode ke-13. Wow, cepet banget ya, sudah di episode ke-13. By the way guys, makasih ya yang sudah dengerin podcast kita dari episode awal. Tapi yang baru pertama kali dengerin, yuk didengerin sampai habis ya. Kalian pasti akan mendapatkan banyak berkat dan bisa lebih mengenal tentang Tuhan lebih dalam lagi. Oh ya teman-teman, kali ini kita mau dengerin podcastnya tentang Sang Pencipta. Untuk ngomongin masa Sang Pencipta nih ya teman-teman, tahu gak sih artinya teman-teman Sang Pencipta itu? Kalau menurut gue sih ya, Sang Pencipta adalah seseorang yang membuat karya dengan hasil jeripaya sendiri dan dikagumi oleh masyarakat dan bernilai mahal. Kalau aku bayangin nih ya, kalau aku dulu sempat mau sekolah menggambar, ya aku suka banget menggambarnya. Ketika aku menggambar, aku yang kubayangkan adalah pemandangan. Pokoknya gambaran pertama aku suka adalah penggambaran pemandangan. Ada mataharinya, ada gunungnya, dan juga ada rumput-rumputnya dan sebagainya. Tapi ketika gambar itu hanya hitam putih, ada nilai nggak sih? Belum ada nilai sama sekali. Itu baru setengah. Tapi ketika kita menggambar ditambah dengan warna yang sesuai dengan visualisasi kita, gambar yang kita pengen nih, ditambah lagi dengan kesukaan kita, hobi kita dan kesukaan kita dalam menggambar, otomatis gambar itu menjadi nilai yang lebih atau nilai plus buat gambar itu. Ya, artinya ketika kita menggambar sesuatu dan gambar itu kita cintai dan gambar itu kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh, alhasil gambar itu menjadi begitu hebat. Ini menurut aku nih ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan bagaimana ya? Yuk aku baca ini. Ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Aku bacain ya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Guys, bener deh, kita sangat beruntung. Waktu aku membacakan ayat firman Tuhan tadi, aku membayangkan teman-teman bagaimana Tuhan menciptakan aku dan kamu itu segambar dan serupa dengan Dia. By the way, do you imagine that? Jujur, aku sangat senang banget gambaran sosok Allah itu ada di dalam hati kita dan hidup dalam hidup kita. Sama seperti gambaran bagaimana teman-teman menggambar sebuah lukisan tadi, teman-teman pasti akan menaruh rasa suka yang dalam banget sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Benar ya? Kalau kita menyukai sesuatu, pasti kita menggambarkan itu dengan sebuah karya yang indah. Begitu juga Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, maka dengan segenap hatinya dan juga dengan segenap cintanya terhadap kita, maka dijadikanlah kita sempurna dan indah. Nah, satu lagi, tanpa cacat dan celah. Bahkan Dia sampai rela mati di kayu salib, teman-teman.
supaya kita tidak kehilangan gambaran Allah itu. Dan enggak sampai berhenti di situ teman-teman. Dia bahkan rela merendahkan dirinya untuk tinggal diam di dalam hati kita, memastikan kita tidak kosong atau kita tidak hidup seorang diri. Wow, spesial banget kan kita. So teman-teman, ketika ayat ini disampaikan, aku percaya Tuhan bukan saja mau menciptakan aku dan teman-teman segambar dan serupa dengan Tuhan tanpa ada tujuan. Tetapi Tuhan juga mau tinggal diam dalam hidup kita, memimpin dan menolong kita, dan memberikan kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bagaimana dengan teman-teman? Sedang gak sih kalau dikatakan kita sebagai manusia ini segambar dan serupa dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Atau jangan-jangan gambaran Allah itu sudah redup di hidup teman-teman? Nah guys, jika kalian mau kembali menjadi gambaran Allah yang sempurna, kalian butuh Tuhan Yesus untuk menolong. Sekarang aku mau mengajak kalian untuk berdoa meminta Tuhan Yesus untuk tinggal diam di hidup kita dan berkuasa. Mari kita berdoa. Teman-teman boleh ikutin doa saya dengan suara kata demi kata. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cinta dan kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Dan aku mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi juru selamat di dalam hidupku. Dan mulai saat ini, aku telah disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Senang sekali ya kita bisa kembali menjadi gambaran Kristus yang indah. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Oh ya teman-teman, gak sampai di situ juga teman-teman. Tuhan Yesus juga ingin kalian lebih dalam lagi merasakan cintanya Tuhan Yesus. Percaya gak? Kalian bisa menjadi berkat di sekolah kalian. Kalian juga bisa menjadi berkat di kampus kalian. Kalian juga bisa melayani di tempat gereja-gereja kalian. Nggak harus kok kita melayani Tuhan itu meninggalkan pekerjaan kita atau sekolah kita. Tapi dengan kalian menjadi berkat di sekolah kalian, di kampus kalian, itu sudah menjadi cukup bagi Tuhan. Kalian akan menjadi berkat di sekolah kalian. Wow, luar biasa ya teman-teman hari ini. Dan gak nyangka podcast kita juga sudah mau berakhir. Tapi buat teman-teman yang mau sharing dan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, atau mau didoakan untuk permasalahannya, apapun juga, kalian bisa nge-DM di Instagram kami atau WhatsApp kami di nomor yang kalian bisa lihat di deskripsi di Spotify atau di Instagram kita. Di situ aku dan teman-temanku rindu berdoa dan siap kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sampai di sini dulu ya guys. Pantengin terus podcast kita selanjutnya dengan tema-tema yang pastinya menarik banget. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update-nya dari kita, follow juga ya di sosmed kita di @zona_anak-Tuhan. Sekali lagi di @zona_anak-Tuhan.
Jangan lupa gunakan jarinya untuk memfollow ya. Terima kasih ya teman-teman sudah dengerin podcast kali ini. And see you. God bless you teman-teman.